Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, kembali kita lanjutkan kajian buku Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di poin yang ketiga berkata Al-Imam, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jama'atu wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jama'ah faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada' wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Wa qala Umar Ibn al-Khattab rahimahullah, la udhra li ahadin fi dolalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dolalah faqad buyanatil umuru wa thabatatil hujjatu wa nqata'al udhru. Kita sampai di perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang menjadi asas al-jamaah, yaitu ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam mengatakan, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada'. Siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah tersesat dan berbuat bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kesesatan dan ahlinya di neraka. Umar Ibn al-Khattab, kemudian dibawakan athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada uzur bagi seorang pun di dalam kesesatannya yang ia anggap kesesatan itu adalah petunjuk. Dan begitu pula tidak ada uzur bagi seseorang meninggalkan al-haq, meninggalkan petunjuk yang ia sangka petunjuk itu adalah kesesatan. Buinatil umur, karena urusan din sudah dijelaskan. Wa thabatatil hujjah wa nqata'al udhr, sudah tidak ada lagi udhur. Wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amrad din kullahu wa tabayyana lin-nas fa'ala an-nas al-ittiba'. Karena as-sunnah al-jamaah telah menjelaskan tentang urusan agama ini semuanya, keseluruhannya, dan telah menjelaskan kepada manusia kewajiban atas manusia adalah mengikuti kebenaran tersebut. Kemudian ikhwan sekalian jamaah saya muliakan, di Sabtu pekan yang lalu kita membacakan keterangan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, definisi sahabat, kemudian sebagian
kecil dari keutamaan para sahabat, baik dari ayat Al-Quran yang beliau rahimahullah turunkan, dan juga dari hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang beliau bawakan. Di antara hadis-hadis itu adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kemudian kita sampai di syarahnya ya, entah halaman berapa di situ. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra. Dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra, min iddatin turutin anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu khataba fil Jabiyah faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qami fikum faqala ahsinu ila ashabi wa fi riwayah usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum al-hadid. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Ada satu lagi Al-Ibanatus Sugra. Namun ini dari kitab beliau Al-Ibanatul Kubra, Al-Ibanatul Kubra. Dari beberapa jalan ini dari beberapa jalan riwayat bahwasanya Umar ibn al-Khattab beliau pernah berkhutbah di sebuah tempat bernama Al-Jabiyah. Faqala, Umar berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qami fikum. Umar beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah sebagaimana saya saat ini melakukannya kepada kalian. Ya Umar, kata Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah suatu hari seperti posisi saya ini kepada kalian. Ini sedang berkhutbah, memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan ujangan. Faqala ahsinu ila ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah seraya bersabda, ahsinu ila ashabi. Berbuat baiklah kalian kepada para sahabat-sahabatku. Berbuat baiklah kalian kepada para sahabatku. Di dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Aku wasiatkan kepada kalian tentang atau terhadap para sahabatku. Aku wasiatkan kepada kalian mengenai para sahabatku, kemudian yang setelah mereka, dan kemudian yang setelah mereka. Wa fi qissati Bani Zaimah indama amara Khalid bin al-Walid bistimraril qatl fihim wa hum yaqulun sabana ya'nuna aslamna fanahahu Abdurrahman ibn Auf wa hasalat bainahuma ma qawala faqala Khalid ibn al-Walid li Abdurrahman bin Auf ma tafkharuna alaina illa bi ayamin sabaqtumuna biha. Fashakka Abdurrahman wa Khalid ibn al-Walid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu.
Baik jamaah sekalian, kemudian ini kita masih di riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ketinggian, kemuliaan dan kebesaran para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian keutamaan para sahabat. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kisah atau sebuah peristiwa antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman ibnu Auf. Peristiwa yang pernah terjadi antara Khalid ibnu Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Ma'ruf bagi kita mengetahui bahwasanya Abdurrahman bin Auf jelas termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Abdurrahman bin Auf termasuk para sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam dibandingkan dengan Khalid bin Walid. Dibandingkan dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Pernah terjadi sedikit gesekan atau dialog diskusi yang agak memanas di antara mereka berdua berkenaan dengan sebuah kaum Bani Juzaimah. Ketika Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya untuk meneruskan peperangan, memerangi mereka, walaupun mereka ini telah mengucapkan soba'na, walaupun mereka Bani Juzaimah telah mengucapkan soba'na. Maksud perkataan mereka soba'na adalah aslamna, kami telah masuk ke dalam agama Islam. Yang sudah stop, jangan perangi kami sudah berislam. Namun diungkapkan dengan lafaz soba'na, kami telah meninggalkan agama kami yang lama, maksudnya yaitu telah masuk ke dalam agama Islam. Khalid bin Walid meneruskan perangi terus. Adapun Abdurrahman bin Auf tidak, jangan, sudah selesai, mereka telah masuk dalam agama Islam. Karena maksud soba'na adalah aslamna, kami telah muslim. Maka Khalid memerintahkan pasukannya terus kita perangi mereka, habisin sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu maksudnya. Adapun Abdurrahman bin Auf tahu mereka mengatakan soba'na maksudnya adalah aslamna, kami telah masuk dalam agama Islam. Disinilah sebagian muhakkik mengatakan tidak harus seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi kalau dia sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang misalkan pelosok di Rusia, Ukraina, Mongol, sulit mereka untuk mengucapkan dengan kalimat bahasa Arab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Susah mereka, sulit. Maka kata para ulama mengatakan boleh enggak apa-apa dengan bahasa mereka, dengan bahasa lokal, dengan bahasa mereka tidak mengapa. Tidak harus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan bahasa Arab. Namun diusahakan mereka mengucapkan dengan bahasa Arab. Tapi kalau nggak bisa, sulit, susah. Orang Jepang orang Taiwan misalkan susah, itu bukan tidak ada huruf-huruf bahasa Arab itu di lisan mereka itu nggak ada, susahnya minta ampun misalkan. Apalagi dia asing sekali dengan Islam, nggak bisa. Kita berkeras harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya nggak bisa. Maka diperbolehkan mereka mengucapkan dengan bahasanya sendiri. Ini buktinya soba'na, dibiarkan, nggak apa-apa. Karena maksudnya adalah kami telah Islam, tidak mengapa. Sama juga kasus seperti orang yang gagu tidak bisa berbicara. Bagaimana dia? Haruskah mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau ingin berislam? Harus. Tapi mampu tidak dia? Enggak mampu. Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Bagaimana si gagu ini? Berisyarat bisa, atau kalau dia bisa menulis, ditulis dengan bahasa dia sendiri. Aku bersaksi demikian. Ya, maka diperbolehkan seperti itu. Di sini kasus antara Khalid ibnul Walid
dengan Abdurrahman bin Auf. Ini dua sahabat, kita tidak meragukan lagi tentang gelar mereka adalah sebagai dua orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi sedikit yakni gesekan, biasalah, nama juga manusia terkadang suka berselisih. Namun ketika di masa mereka terjadi perselisihan, langsung menghadap kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, enak, langsung diputuskan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa langsung menemui beliau, tidak bisa langsung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah meninggal dunia. Nggak mungkin kita datang ke kuburan beliau lalu kita bercerita sedang terjadi masalah antara saya dengan ini, bagaimana jalan keluarnya. Nggak ada kaum muslimin yang melakukan seperti itu. Bagi kita adalah kembali kepada hadis-hadisnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua, selama kalian berpegang kepada keduanya, selama-lamanya tidak akan pernah tersesat, yaitu kitabullah. Apa kitabullah? Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, yaitu hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Khalid mengatakan, ma tafkharuna alaina, kenapa sih kalian kayaknya gitu, bahasa bebasnya, kenapa sih kayaknya ini orang-orang muhajirin yang dulu yang awal-awal masuk ke dalam Islam kok kayaknya gimana ya, membanggakan dirinya sendiri gitu loh, mentang-mentang saya ini senior gitu. Kenapa sih kalian selalu merasa sebagai senior? Tuh bahasa bebasnya lah, selalu kalian tuh yang duluan masuk Islam kayaknya senioritas itu tinggi banget. Padahal cuma beberapa hari saja kok kalian mendahului kami. Ini perkataan Khalid kepada Abdurrahman bin Auf. Ini perkataan Khalid kepada Abdurrahman bin Auf. Ma tafkharuna alaina illa bi ayamin sabaqtumuna biha. Kenapa sih kalian kayaknya merasa lebih gitu loh? Padahal hanya beberapa hari aja sih kalian mendahului kami berislam. Itu makna dari perkataan Khalid bin Walid kepada Abdurrahman bin Auf. Fasyakka Abdurrahmani Khalid ibnul Walidi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyakka, apa kata sih fasyakka, maka Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid mengadukan peristiwa yang terjadi di antara mereka kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada mazhab, tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkanlah kronologinya apa awalnya dan seterusnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ahadan min ashabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar diceritakan oleh mereka berdua apa yang terjadi di antara mereka dan juga perkataan Khalid kepada Abdurrahman bin Auf, beliau bersabda la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela salah seorang dari sahabatku. Diomelin. Jangan kalian mencela satu saja salah seorang dari para sahabatku. Padahal Khalid bin Walid sahabat atau tidak? Sahabat. Tapi dibedakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, dibedakan antara as-sabiqunal awalin dengan yang setelahnya, dibedakan orang yang beriman sebelum kejadian Fathu Makkah dengan yang sesudah Fathu Makkah, itu dibedakan. Makanya kedudukan para sahabat itu kan berbeda-beda. Pernah ditanyakan mungkin entah di mana, kedudukan para sahabat juga berbeda-beda. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Usdul Ghabah. Itu kedudukan para sahabat berbeda-beda. Yang paling tertinggi di antara mereka jelas disepakat ahlu sunnah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Kemudian baru diikuti oleh Umar bin Al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian
Ali bin Abi Thalib itu yang individu seperti itu. Ada yang al-jamaah bareng-bareng seperti kaum muhajirin terhadap ansor, lebih mulia kaum muhajirin dibandingkan ansor. Dari muhajirin ini ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masuk dapat 2 bagi mereka. Kemudian ada yang ikut perang Badar, untuk memiliki keutamaan lagi selain yang tidak mengikuti perang Badar. Kemudian di antara keutamaan mereka dibedakan lagi yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Itu dibedakan dengan orang-orang yang tidak ikut perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sini Nabi SAW, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan engkau cela salah satu, seorang saja dari para sahabatku. Kenapa? Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Sesungguhnya kamu apabila berinfak emas sebesar gunung Uhud, sesungguhnya kamu atau sesungguhnya kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud tidak akan pernah menandingi infaknya para sahabat 1 mud, bahkan tidak setengah mud dari mereka. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menandingi infaknya para sahabat 1 mud dari mereka. Ya, 1 mud itu kurang lebih ya 1 genggam tangan orang dewasa. Ya. Apa ukurannya pokoknya ya orang dewasa lah. Ini para sahabat berinfak emas 1 mud, kita berinfak emas sebesar gunung Uhud. Dan ini nggak akan ada orang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Allah a'lam. Siapa kira-kira yang berani? Para sahabat cuma segini saja. Infaknya para sahabat itu lebih besar di sisi Allah dibandingkan infak kita 1 gunung Uhud itu. Bahkan setengahnya aja nggak bisa menandingi. Setengah infaknya sahabat itu kita nggak bisa nandingi. Ini kan menjelaskan tentang kemuliaan, ketinggian dan kebesaran para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini disabdakan ketika kejadian Abdurrahman bin Auf bersama Khalid bin Walid, yang keduanya kita tidak ragu lagi adalah para sahabat, termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedakan, diomelin, gitu, tegur, jangan kau cela, caci maki. Seorang pun dari sahabatku, sekiranya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyamai infaknya para sahabat 1 mud saja, wala nasifahu, bahkan setengahnya pun tidak. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Ini maknanya sama, cuma beda lafaz sedikit saja. Saya kira nggak usah lagi untuk diterjemahkan. Kemudian Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah memberikan ta'liq, komentar terhadap hadis ini, ya, menambahkan penjelasan terhadap hadis ini. Wa idza kana hadza qad qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahabiyyin mutaakhirin fi haqqi sahabiyyin mutaqaddimin fama baluka bi ghairihi. Apabila hadis ini, apabila ungkapan ini, ucapan ini, yaitu perkataan beliau yang tadi diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang berislamnya itu lebih akhir daripada salah seorang sahabat yang lebih dulu berislam, yaitu siapa maksudnya?
Abdurrahman bin Auf. Ini perkataan diucapkan oleh Rasul SAW kepada Khalid bin Walid, yang dia itu jelas berislam lebih akhir dibandingkan Abdurrahman bin Auf, jelas karena Khalid bin Walid masih memerangi kaum muslimin di dalam peperangan Badar, dalam peperangan perang Uhud. Biar saya bisa minum dulu. Di dalam peperangan Uhud masih memerangi kaum muslimin, bahkan membuat kocar-kacir kaum muslimin yang menyebabkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam giginya itu ini pecah, terluka. Itu di peperangan Uhud masih ada Khalid bin Walid memerangi kaum muslimin, dan luar biasa kecerdasan dan kekuatan strategi dari Khalid bin Walid. Jelas Abdurrahman bin Auf sudah berislam dalam peperangan Uhud itu. Ini disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Khalid bin Walid yang mutaakhirin, ya ini tidak lebih dulu dibandingkan Abdurrahman bin Auf dalam berislam. Lalu bagaimana lagi kalau ada selain sahabat yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yani Khalid bin Walid saja ditegur gitu loh. Khalid bin Walid saja ditegur dengan keras. Jangan engkau mencela Abdurrahman bin Auf. Apalagi kalau ada selain sahabat mencela salah satu dari sahabat. Maka lebih parah lagi, lebih jelek lagi. Sahabat mencela sahabat yang lain, namun beda kedudukannya. Sahabat yang dia cela, yang dia sedikit ada masalah, lebih senior dengan yang junior itu diomelin. Apalagi kalau ada selain sahabat mencela seorang saja dari sahabat, yaitu apalagi kalau kita gitulah lebih gampang. Apalagi kalau kita nih yang bukan sahabat, paling ada sekarang sahabat namanya doang sahabat, tapi gelarnya bukan sahabat Rasulullah SAW, mencela sahabat, maka lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Apalagi apabila ada orang-orang belakangan, kita ini selain para sahabat mencela satu orang sahabat, maka keadaannya lebih buruk lagi, lebih parah lagi. Kemudian level berikutnya, apalagi kalau ada selain sahabat, yaitu kita mencaci, mencela serombongan para sahabat. Lebih parah lagi tidak keadaannya. Satu saja dicela nggak boleh, apalagi mencela serombongan para sahabat. Beberapa orang sahabat dicela. Lebih parah lagi tingkatnya, selain sahabat, yaitu kita mengkafirkan satu orang sahabat, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi, kita ini orang-orang biasa mengkafirkan serombongan para sahabat. Itu lebih parah lagi. Itu tingkatnya darokat turun ke bawah. Ingat nggak? Masih ingat? Lebih parah lagi, selain sahabat itu manusia biasa seperti kita. Para sahabat manusia biasa bukan? Manusia biasa namun diberikan keutamaan menemani nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berjuang menemani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka manusia biasa, bisa salah bisa benar, bisa salah bisa benar, bisa salah bisa benar. Manusia biasa sama seperti kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa sama seperti kita, namun diberikan risalah kenabian dan kerasulan. Para nabi itu manusia biasa atau dewa? Manusia biasa. yakni mereka makan, mereka minum, mereka bisa sakit, mereka jalan ke pasar-pasar, manusia biasa. Paham? Pedagang, menikah, memiliki anak, manusia biasa para nabi itu. Namun diberikan keutamaan, yaitu risalah, nubuat, kenabian dan kerasulan dari Allah Azza wa Jalla.
Iya, manusia biasa, bukan berarti kita boleh untuk mencela mereka. Iya, para nabi itu manusia biasa, bukan berarti kita boleh untuk mencela mereka, merendahkan mereka, bukan. Bukan seperti itu. Karena kita diwajibkan beriman kepada para nabi dan rasul. Iya, manusia biasa memang, tapi bukan untuk direndahkan, diremehkan. Paham? Iya, diberikan nubuwah, diberikan risalah. Bukan berarti kita beribadah kepada para nabi. Memang mereka diberikan mukjizat, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, di luar kesanggupan manusia. Iya, mereka diberikan risalah, nubuwah. Bukan berarti kita boleh untuk menjadikan mereka sebagai Tuhan. Bukan berarti kita boleh untuk menyembah mereka. Begitu pula para sahabat, manusia biasa, bukan di mereka manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Namun bukan berarti kita boleh untuk mencela mereka dengan mengatakan humur rijal wa nahnu rijal. Mereka manusia biasa seperti kita juga manusia biasa. Terus ngapain? Ya udah, diselevelkan derajat kita sebagai manusia biasa dengan para sahabat yang juga manusia biasa. Lalu diremehkan mereka, tidak diambil perkataan mereka yang hak. Bukan begitu. Namun mereka diberikan keutamaan, bahkan digelari oleh Allah Azza wa Jalla radhiyallahu anhum wa radu'an. Bukan berarti kita boleh mencela mereka. Nah, ulang. Lebih parah lagi, kita di sini maksudnya adalah selain sahabat, mencela satu orang sahabat itu parah. Kemudian di atasnya lebih parah lagi, mencela serombongan para sahabat. Jadi kan satu aja sudah nggak boleh kita mencaci. Apalagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu lebih parah lagi kelakuan orang seperti itu. Kemudian lebih parah lagi di atasnya, mengkafirkan satu orang sahabat. Ini jarimah azimah, ini kejahatan besar, kriminal tingkat tinggi ini. Mengkafirkan satu orang sahabat, dikafirkan, itu kriminal yang sangat berat sekali. Di atasnya lebih parah lagi bagaimana? Mengkafirkan serombongan para sahabat, dikafirkan. Itu lebih parah lagi kelakuan orang-orang yang seperti itu. Jadi berapa tingkatan itu? Ya minimal ada 4 tingkatan itu. Jika seorang sahabat mencaci sahabat yang lain, yang dia ini junior, mencaci senior, itu dimarahin oleh Rasulullah, atau subbu ahadan min ashabi. Ini asbabul wurud, ini sebab hadis ini disampaikan, kisahnya Khalid bersama Abdurrahman bin Auf. Yang keduanya adalah sahabat. Fama baluka bi ghairihim, kata Syekh di sini Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Lalu bagaimana kalau ada orang mencaci sahabat yang dia adalah orang biasa, yakni bukan sahabat levelnya? Waqad tabayyana min hadzal ard anna as-sahabata ridwanullahi alaihim hum asasu ahli sunnati wal jamaah, faman lam ya'khud anhum fa innahu yu'tabar qad dhalla, wa yastadillu ala dhalik bil khawarij alladzina kafaruhum wa lam ya'khudus sunnata anhum famin adli dzalika dhallu. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna firqatal khawariji yamruquna minad din muruqas sahm minar ramiyah wa annahum syarrul khalqi wal khaliq wa annahum kilabun nar wa ma dzalika illa li annahum taraku sunnata allati hamalaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
falam tanfa'hum qira'atuhum lil Qur'an wala kathratu salatihim wa ibadatihim bal kanu kilabun nar. Telah jelas dari sini apa yang sudah beliau bawakan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, bahwasanya para sahabat adalah asas ahlu sunnah wal jamaah. Para sahabat adalah asas rujukan ahlu sunnah wal jamaah di dalam beragama. Ya, di dalam beragama kita mengambil tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah kita terangkan di pekan yang lalu. Ya, tentunya kita dalam beragama menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pijakan, sebagai pedoman. Maksud perkataan para ulama di sini mengikuti para sahabat, yaitu kita di dalam mengambil agama, memahami agama, mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah siapa? Ya para sahabat. Dan mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah SAW. Maka kita mengambil agama kita dari mereka. Wah, ini berarti nggak benar. Masa agama diambil dari para sahabat, bukan dari Al-Quran dan bukan dari As-Sunnah? Ya suruh jalan-jalan aja dulu orang kayak begitu. Mungkin lagi penat. Mungkin lagi penat. Sama ketika para ulama menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, kan nggak bisa kita pahami. Kok Rasulullah nggak pernah sih disebutkan keutamaannya? Ya itu mah udah otomatis. Ya kalau orang memuliakan para sahabat, masa tidak memuliakan Rasul? Itu kurang jalan-jalan berarti orang kayak begitu. Kurang refreshing. Ya, seperti sebagian misalkan para ulama, mereka menulis tentang biografi, tarojim tentang para ulama yang sebelum mereka, disebutkan keutamaannya, perjalanan mereka menuntut ilmu. Kan nggak bisa kita pahami loh, kenapa para ulama yang disebutkan tabiin, kenapa nggak para sahabat? Nah itu berarti orangnya kurang jalan-jalan, itu sentimen aja itu. Paham nggak? Sama seperti ini, mengambil agama dari para sahabat loh. Harusnya kan mengambil agama itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Ya, beliin tiket pesawat orang seperti ini, suruh dia jalan-jalan, lu duduk lagi di majelis supaya sedikit terang. Kenapa? Ya jelas mengambil agama dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu mah sudah jelas. Bukan berarti mengambil agama dari para sahabat dipahami, oh berarti nggak dari Quran, oh berarti tidak dari Sunnah. Nah sekarang kita tanya sama mereka, yang menyampaikan kepada kita Quran dan Sunnah siapa? Siapa? Para sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau ada periwayat hadis mentok di sahabat, diperiksa lagi atau tidak? Nggak diperiksa lagi, udah nggak usah lagi diperiksa bagaimana agamanya, bagaimana kelakuannya, sudah. As-sahabat kulluhum udulun. Para sahabat itu semuanya adil. Adil adalah orang yang mengumpulkan ketakwaan dan juga hafalan yang kuat. Sudah jelas, adil itu agamanya bagus. Nggak usah lagi diperiksa. Kalau mentok sanad di sahabat, ya udah nggak usah lagi diperiksa. Sahabat ini bagaimana ininya, kelakuannya, nggak usah, sudah selesai. Yang diperiksa itu yang dibawa para sahabat, itu baru yang diperiksa. Ini kan menunjukkan kepada kita mengambil agama melalui siapa? Para sahabat. Nggak bisa kita langsung bertemu Rasulullah, bisa atau tidak? Nggak bisa, harus perantara. Dan itulah yang dijadikan asas ahlu sunnah di dalam beragama. Hanya mau mengambil dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang mengikuti mereka dari para tabiin, dan yang mengikuti mereka dari para tabiin. Itulah yang kita kenal sebagai al-qurun al-mufaddalah atau generasi as-salafus salih. Begitu. Faman lam ya'khud anhum fa innahu yu'tabar qad dhalla. Siapa yang tidak mengambil agamanya dari mereka? Siapa di sini maksudnya Pak mereka? Pak siapa namanya? Pak ya. Pak siapa namanya? Pak Hamdi.
Di situ ada, coba lihat Baim di kasih tahu Bapak. Faman lam ya'khud anhum, siapa yang tidak mengambil dari mereka. Ada nggak di situ, Pak? Baim habis tur dari mana? Ambil wudhu. Kasih tahu. Maksud siapa yang tidak mengambil dari mereka? Mereka ini siapa? Yang dimaksud mereka itu siapa? Pak Hamdi. Mereka itu siapa yang dimaksud mereka di sini? Kan disebutkan di sini para sahabat adalah asas ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka ia telah tersesat. Siapa mereka di sini maksudnya Pak Hamdi? Para sahabat. Ahsan, para sahabat. Gak apa-apa kan kalau ditanya sekali doang kok paling. Jangan kapok. Minum dulu, ada minum gak Pak? Oh enggak. Pak Hamdi. Fa innahu yu'tabar qad dhalla, maka orang tersebut telah tersesat. Ini real, jelas. Orang yang tidak mengambil cara beragama dari para sahabat pasti dia akan tersesat. Oleh karena itu penyimpangan bid'ah yang terjadi dari firqah Khawarij, mereka tidak ada di kalangan mereka satu pun para sahabat, nggak ada, nihil. Tidak ada satu pun para sahabat di kalangan mereka. Makanya Ibnu Abbas ketika berdebat bersama mereka itu di kampung mereka sana, berdialog kepada kaum Khawarij, di antara perkataan atau ungkapan Ibnu Abbas, laisa fikum ahadun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika oleh antum, Ibnu Abbas di antara meruntuhkan sekte sesat ini, pemikiran sesat mereka, itu dikatakan oleh Ibnu Abbas, tidak ada satupun di kalangan kalian para sahabat. Itu ciri tanda kesesatan mereka. Belum lagi dengan hujah-hujah Al-Quran, As-Sunnah, belum. Itu sebagai muqaddimah ketika membantah mereka itu. Tidak ada satupun di kalangan kalian para sahabat. Setengah aja nggak ada. Jangankan satu, setengah aja nggak ada. Ya anak kecil aja nggak ada di situ. Setengah aja nggak ada. Bersama kalian wahai Khawarij, para sahabat nggak ada. Laisa fikum wahidun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun bersama kalian wahai Khawarij, para sahabat nggak ada. Itu ciri kesesatan sebuah firqah, nggak ada. Ketika muncul orang-orang Qadariyah yang diadukan kepada Ibnu Umar oleh dua orang tabi'in, itu tidak ada di kalangan mereka para sahabat, nggak ada. Maka orang yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat, dia tersesat. Ini kan nggak basa-basi ini. Orang sekarang banyak diplomatis, ribet, udah. Sebenarnya A atau B? A atau B? Ini kan apa ini? Kalau kita bilang ini, faman lam ya'khud anhum. Bahkan kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, sebelum Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, kata Al-Imam Al-Barbahari yang melihat matanya, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat, dia telah tersesat, bahkan ditambahin dan berbuat bid'ah. Tuh, panas nggak dengernya? Tegasnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam menjelaskan manhaj salaf, tegas, sudah, nggak pakai diplomatis. Sesat dan berbuat bid'ah. Itu nyata, orang yang tidak mengambil agama dari para sahabat tersesat tidak? Tersesat. Berbuat bid'ah tidak? Berbuat bid'ah. Sudah, kita masih segar dalam ingatan kita kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Beberapa kali kita sampaikan
Kisahnya Abu Musa al-Ash'ari bersama Abdullah bin Mas'ud yang melihat orang zikir di masjid dipimpin oleh satu orang. Masih segar dalam ingatan kita. Ketika Abu Musa al-Ash'ari mau datang sholat subuh ke masjid, di situ dia melihat keanehan. Dia melihat keanehan, ada orang-orang yang berzikir, tapi dipimpin oleh satu orang. Abu Musa al-Ash'ari menghormati orang yang berilmu daripada dirinya. Menghormati orang yang lebih berilmu, menunggu apa tanggapan orang yang lebih berilmu daripada saya ini. Siapa yang dimaksud? Abdurrahman, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika dia ke masjid melihat orang zikir rame-rame, berjamaah rame-rame, sambil bawa kerikil ya, bawa kerikil untuk menghitung jumlah zikir mereka. Pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ata marrah. Bertakbirlah kalian 100 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabbihu mi'ata marrah. Bertasbihlah kalian 100 kali. Halilu, bertahlilah kalian 100 kali. Mereka berzikir dipimpin oleh satu orang, kemudian sambil memegang kerikil, yakni kerikil, untuk mengetahui jumlah bilangan zikirnya. Gitu. Oh, kita sekarang tasbih. Gitu. Pramugari juga suka bertasbih ya. Jadi dia ngitung. Ada alat tasbih yang macam-macam sekarang. Nah, kalau kita sekarang bertasbih menggunakan tasbih itu. Menggunakan tasbih bid'ah disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Albani, Syekh At-Tuwaijiri rahimahumullah mengatakan itu bid'ah. Thayyib. Kemudian di antaranya Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah mengatakan boleh aja sih, tapi bagi orang yang pikun lah, yang susah lagi untuk mengetahui jumlah zikir. Tapi tetap la yukallifullahu nafsan illa usaha, sudah lewat-lewat. Tasbih. Intinya tasbih adalah bid'ah, enggak pernah dilakukan oleh para sahabat. Bahkan ada riwayat dari Al-Imam Abu Daud, kita diperintah untuk menghitung jumlah zikir dengan tangan, karena yang akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya gimana aja terserah, sudahlah. Mau dari mana mulai terserah. Yang penting menggunakan tangan. Tasbih. Bahkan satu sisi tasbih itu menyerupai alat-alat ibadah orang-orang di luar Islam. Seperti agama apa itu? Buddha. Oh, gede-gede gitu kan. Bahkan mereka juga taruh di leher. Ya enggak, Pak? Shaolin itu ya. Buddha Shaolin ditaruh sini. Bahkan ada sebagian masjid, semoga Allah menjaga masjid-masjid kaum muslimin, itu digantungin di sini. Gede. Segede bola plastik, gede-gede, bulat-bulat, besar, tasbih. Gua juga bingung gimana ngitung gede gitu. Allahu Akbar. Allah. Ini kan kita juga bingung. Gede banget, segede kepala bayi. Orangnya krem, coklat, macam-macam, digantung yang gede. Gimana itu ngitungnya? Pegang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini Abu Musa al-Ash'ari melihat kaum ini, dia dipimpin oleh orang, kemudian menghitung dengan kerikil, lalu mendatangi rumah dari Ibnu Mas'ud yang memang pada saat kejadian tersebut belum datang ke masjid. Belum datang ke masjid untuk memimpin sholat apa di situ, karena ini kejadian di Kufah. Kufah itu sekarang ya Irak lah kira-kira, di Irak. Kan Ibnu Mas'ud diutus ke sana oleh Umar bin Khattab ke Kufah itu untuk mengajarkan din agama. Abu Musa al-Ash'ari menunggu datang ke rumah Ibnu Mas'ud. Di depan rumah Ibnu Mas'ud, kalau kata kita mungkin di halaman, di terasnya apa ini itu, ada murid-muridnya yang menunggu Ibnu Mas'ud keluar dari rumahnya. Ya, ini nanti ketika Ibnu Mas'ud perjalanan menuju masjid, ini murid-muridnya bisa bertanya soal agama, minta fatwa. Tunggu.
Kata Abu Musa al-Asy'ari kepada mereka, akhraja alaikum Abu Abdurrahman. Sudah keluar belum tuh Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman? Belum, kita lagi nunggu bersama di sini. Oh, sudah nunggu. Keluarlah sahabat Ibnu Mas'ud ketika itu keluar dari rumahnya ingin sholat ke masjid. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan di masjid ada gini. Mada taqul, kata Ibnu Mas'ud, apa yang kau katakan kepada mereka itu? Saya menunggu engkau. Saya menunggu engkau. Ya, ini karena Ibnu Mas'ud lebih senior dan lebih berilmu dibanding Abu Musa al-Asy'ari. Saya menunggu kamu. Mari kita sama-sama ke masjid. Sampailah mereka ke masjid, melihatlah yang terjadi di situ, melihat kejadian mereka sedang berzikir bersama-sama. Ada pemimpinnya. Kemudian menghitung jumlah bilangan zikir dengan kerikil batu. Persis lah kayak kita udah. Persis. Apa yang dilakukan oleh kaum kita, zikir sama-sama, ada pemimpinnya dengan suara keras persis. Ibnu Mas'ud datang ke situ, diomel, wahai hakum ya ummat Muhammadin, ma asra halakatukum. Celaka kalian wahai umat Muhammad, cepat sekali kalian binasa. Tuh, diomelin. Tersesat dan melakukan bid'ah yang tidak mengambil agama dari para sahabat. Kan dikatakan, wahai hakum ya umat Muhammadin, celaka kalian wahai umat Muhammad, cepat sekali kalian binasa. As-sahabatu mutawaffirun, para sahabat masih banyak. Ini para sahabat masih belum semuanya meninggal dunia. Kok kalian sudah tersesat, sudah menyimpang? Cepat sekali kalian itu tersesat, kata Ibnu Mas'ud. Diomelin. Diapain? Diomelin. Bahasa Manado diapain? Dimarah-marah itu diapain? Nah, diveto. Sebagaimana sebagian santri diveto habis-habisan. Wahai hakum ya umat Muhammadin, celaka kalian wahai umat Muhammad, ma asra halakatukum, cepat sekali kalian tersesat. Para sahabat masih banyak. Hadihi thiyabahum lam tubla, baju-baju mereka belum pada hancur kok, ya ini masih pada hidup. Hadihi aniyatuhum lam tuksar, bejana-bejana mereka masih ada. Jadi maknanya para sahabat intinya masih banyak yang hidup. Kenapa kalian tidak mengambil cara berzikir dari para sahabat? Itu maknanya ya. Tapi Ibnu Mas'ud nggak mengatakan itu. Hanya ingin diterangkan, Ibnu Mas'ud mengatakan para sahabat masih banyak, bajunya masih ada semua, bejana-bejana mereka belum hancur. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kata mereka, ma nuridu illa khairan. Kata mereka ini yang diomelin, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Ya, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan dari dulu. Udah, jangan sedih, jangan nangis. Ketika dilarang, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Udah dari dulu, tua, rapuh, lebih rapuh dari sarang abal-abal dari dulu. Tua, Ustaz, kenapa sih mereka selalu mengatakan kalau dilarang itu kan kami inginkan baik dari dulu begitu. Ma nuridu illa khairan, tidaklah kami menginginkan demikian wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud kecuali kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, kam muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Apanya yang salah coba? Niatnya betul tidak? Betul. Apanya yang salah? Caranya. Makanya Syekh Al-Albani ketika membawakan athar ini di kitab beliau Silsilah As-Sahihah memberikan ta'liq komentar. Kata beliau rahimahullah, ini adalah senjata ahlu sunnah di dalam membungkam mulut-mulut ahlul bid'ah ketika kita larang dari kebid'ahan mereka. Mereka mengatakan, tidak kami menginginkan kebaikan. Kita bungkam mereka itu. Kamuridin lil khairin lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkan
kebaikan tersebut. Makanya mereka munculkan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ini kan baik daripada mendingan seperti ini. Ini kan baik, niatnya kan bagus. Kenapa disalah-salahkan? Kenapa disesat-sesatkan? Ini kan sholat kok dilarang. Ini kan zikir masa dilarang. Ini kan sedekah masa dilarang. Ini kan untuk membangkitkan semangat umat masa dilarang. Di situ kan dibaca sirah nabawiyah, ada ujangan-ujangan Islam, masa dilarang? Niatnya kan bagus. Kata Imam Al-Barbahari, faman lam yakhud anhum faqad dhalla wabtada. Siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat, dia telah tersesat dan berbuat bid'ah. Kalau mau marah, marahlah kepada Al-Imam Al-Barbahari. Bukan kita, ini kita cuma nukil aja. Yang mengatakan sesat dan berbuat bid'ah bukan kita, tapi siapa? Al-Imam Al-Barbahari. Dan betul memang orang yang tidak mengambil agama dari para sahabat menyimpang sudah, fix, gak ditawar-tawar lagi. Di antara kisah atau kejadian ini tadi sebagai contoh terbaik dalam pembahasan kita, itu di antaranya. Dan juga perkataan Ibnu Abbas kepada Khawarij, laisa fikum ahadun min ashabi Muhammadin. Tidak ada satupun dari kalian wahai Khawarij, satu orang dari para sahabat. Itu menunjukkan kesesatan firqah Khawarij ketika itu. Sesat. Bersin, bersin, bangkis. Apa yang diajarkan? Ketika kita bersin, apa yang diajarkan? Alhamdulillah. Sebagian riwayat alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Bersin. Dari mana kita tahu? Dari Nabi SAW. Ada kejadian seorang tabi'in di hadapan Ibnu Umar. Di hadapan Ibnu Umar ini dalam riwayat Imam Abu Daud. Dia bersin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ditambahin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seharusnya kan hanya hamdalah saja, tapi ditambahkan sholawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibnu Umar dimarahin. Laisa hadza 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa sih niat orang tersebut mengucapkan itu? Baik. Mungkin akan menambah pahala, sudah deh kita tambahin dengan salawat. Kalau dibuka pintu itu, iya nggak apa-apa asal baik. Nanti bisa tertambah lagi. Alhamdulillah salawat Al-Maidah, Al-Baqarah. Kan lama kita nungguin jawabnya, lama benar. Kenapa kelar? Kita cuma ingin bilang ya rahmakallah kok lama benar ya. Sudah tinggal. Ya kalau pintu itu dibuka, yang penting niat baik saja boleh. Ya kan rusak tidak agama ini? Rusak. Ketika orang dilarang, kenapa sholat ini kok gini? Sholat subuhnya 8 rakaat. Hari Minggu, hari libur. Biasa pagi-pagi kita buru-buru kerja, ini hari Minggu 8 rakaat. Kenapa? Ya kan niatnya baik, bagus, ada Al-Fatihah dan lain-lain. Oh ya boleh. Sesat nggak agama? Sesat seperti itu. Walaupun niatnya baik. Tidak cukup niat baik saja, tapi dalam melaksanakannya harus sesuai dengan contoh tuntunan. Oleh karena itu, hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Itu adalah timbangan amalan seseorang. Kalau hadis Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu binniyat, itu adalah timbangan hati seseorang, niat-niat seseorang, itu timbangannya hadis Umar bin Al-Khattab.
Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Ketika pelaku bid'ah kita larang dari bid'ah mereka, membawakan hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya baik, maka juga akan menghasilkan pahala. Oh, tunggu dulu. Ada hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, walaupun niatnya baik, maka amalannya tertolak. Hasanah, bid'ah hasanah. Ada pertanyaan Pak Hasanah? Ada pertanyaan? Silakan. Ya Pak. Kalau tadi kan waktu bertanya pada apa hujahnya untuk pada istighfar, bahwa tidak ada sahabat juga Ya Pak. Berarti kalau kita dalam sekarang beribadah, berarti kalau sahabat itu kalau tidak melakukan juga berarti kesalahan semua itu berarti. Iya. Sekarang sahabat tidak melakukannya begitu. Tidak ada salah satu pun sahabat yang melakukannya. Iya. Setelah itu kebiasaan-kebiasaan yang dalam hal ibadah. Berarti itu kesalahan semua juga. Oh. Contohnya ada nggak? Ya seperti yang sekarang masih. Iya, ya jelas itu diantaranya. Makanya. Dari Nabi terus mana sahabat kalau itu di bawahnya. Iya. Kan Itulah. Orang kan langsung betul kan, Imam Hasan ini bilang. Iya, Imam Hasan. Atau ini kebiasaan kita begini mengikuti ulama si fulan. Tadi kan mereka bukan sahabat. Jadi otomatis kita kan berarti mereka seorang mengalahkan. Iya. Perkataan seorang itu dengan perkataan sahabat atau perbuatan. Iya. Ya betul, itulah makna perkataan para ulama bahwasanya para sahabat itu hujah di dalam beragama. Ijma para sahabat itu adalah hujah, walaupun sebagian mazhab ada yang tidak menjadikan perkataan sahabat sebagai hujah, tapi intinya qaulus sahabi hujjatun ma lam yukhalif ahadun minhum. Perkataan para sahabat itu hujah bagi kita selama tidak ada yang menyelisihinya. Selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi sahabat ini, maka itu sebagai hujjah bagi kita di dalam beragama. Ya, walaupun ada sebagian mazhab, saya lupa, yang tidak menjadikan qaulus sahabi sebagai hujjah. Ya, adapun para imam mazhab yang lain menjadikan perkataan para sahabat itu adalah hujjah. Apalagi kalau perkataan sahabat ini, pendapat sahabat tidak diselisihi oleh para sahabat yang lain, maka lebih kuat lagi sebagai hujjahnya. Ya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Muhalla oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Allahu a'lam. Ini kesesatan jelas. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Pak. Firqah Khawarij itu pada zaman sahabat kan sudah ada dan jelas mereka itu yang mengkafirkan sahabat, Ustaz. Iya. Nah, kalau zaman sekarang ini firqah Khawarij itu ciri-cirinya seperti apa kalau di Indonesia? Di firqah Khawarij ciri-cirinya Bapak bisa baca buku Mulia dengan Manhaj Salaf karangan Al-Ustaz Yazid hafizahullah taala. Di belakang situ juga ada ciri-ciri Khawarij. Mereka mengkafirkan, diantaranya pemimpin muslim yang tidak menurut mereka berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafirkan. Itu ciri Khawarij. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa-dosa besar. Itu ciri Khawarij. Kemudian juga bisa dikatakan mereka hobi untuk mencaci para pemimpin, para penguasa, mengkritisi kebijakan-kebijakan mereka. Itu juga diantara ciri-ciri Khawarij. Memberontak kepada penguasa yang sah juga ciri-ciri Khawarij. Ya, membolehkan untuk berontak pada penguasa yang sah. Itu juga Khawarij ciri-cirinya. Mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka. Banyak ada disebutkan di buku bahasa Indonesia saja Mulia dengan Manhaj Salaf.
Bisa dibeli di toko-toko yang antum gemari. Ada pertanyaan yang lain? Allah alam, tinggal baca Pak. Ada pertanyaan yang lain? Di buku itu lengkap, ada Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah dan lain-lain. Santri-santri baru hari ini atau kemarin kita suruh baca itu buku firqah-firqah. Pertanyaan yang lain, Pak Muji? Oh enggak, tadi ngangkat tangan. Oh, pegel. Kirain. Ada pertanyaan? Cukup sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hari Sabtu dan hari Kamis nanti insyaallah kita lanjutkan lagi kajian Fathul Majid yang sudah 2 pekan kita libur. Ya Allah taala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.